buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ternyata kunci rezeki itu di dekat kita. Nah, tadi kita sudah membahas dengan guru-guru kita kalau kunci rezeki itu yang pertama yaitu berdoa dengan cara yang tidak memaksa, yang kedua mengajak orang tua makan, yang ketiga belajar tawakal seperti burung, dan yang keempat menjaga sholat sunnah rawatib, dan kunci yang kelima yaitu memberi hadiah kepada orang yang musuh kita, dan yang keenam yaitu sering membelanjakan istri di luar nafkah. Masya Allah jamaah. Habib Muhammad Syahapunten, Betari mau tanya, ini katanya ya kadang-kadang kita nih kalau misalkan udah masuk waktu sholat, kadang suka leyeh-leyeh entar-entar aja. Malah bahkan ada yang misalkan nih dia gak buru-buru ke masjid. Baru muncul di masjid itu ketika imam udah takbir Allahu Akbar baru dia muncul. Masya Allah. Itu katanya tuh sebenarnya itu sayang banget kalau nggak dilakuin padahal itu kunci rezeki kita loh. Benar atau benar dulu? Betul. Silahkan penjelasannya. Jadi datang dekat komat, pulang sebelum salam. Salah ya? Masya Allah, kunci mencari atau membuka pintu rezeki yang ketujuh adalah membaca doa saat setelah adzan sampai masuk iqomah. Jadi ibu dan semua pemirsa dimanapun berada, ada yang namanya waktu-waktu ijabah. Di antara waktu ijabah itu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala semua waktu bagus, insya Allah. Semua tempat yang diciptakan oleh Allah bagus. Tapi ada memang waktu tersebut adalah waktu ijabah. Waktunya nggak panjang, pendek, disitulah ketika kita khusyuk, ketika kita ibadah, ketika kita berdoa, maka doa kita diijabah. Di antaranya, tadi yang ketujuh, doa di antara adzan dan iqamah. Makanya kalau kita sholat sendiri pun disunahkan adzan. Iya, kita sholat sendiri nih, adzan aja sendiri, adzan. Ya. Setelah adzan, habis adzan, sholat sunnah, habis sholat sunnah, sebelum iqamah kita doa. Ya, sebenarnya ya kalau di masjid lebih bagus karena berjamaah itu tentunya lebih afdal. Tapi kalau bicara sunnah sholat yang namanya sholat fardu, jangan dibuta sholat duha, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, bukan. Ya, sholat duha itu enggak adzan. Jadi yang sholat disunahkan adzan itu sholat fardu. Jadi apabila Masya Allah ketika antara adzan panggilan berkumandang, kemudian rahmat Allah turun ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau dengar adzannya Pak Kiai bagus, coba Allahu Akbar doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Setan saja kalau dengar adzan, iblis itu hadis ya. Itu dia lari terbirit-birit, bahkan bukan hanya terbirit-birit sampai terkentut-kentut itu setan. Itu gimana rahmat itu hadis. Gimana rahmat gak diturunkan oleh Allah. Jadi sangat wajar, sangat pantas ada waktu ijabah. Setan aja bersih. Waktu adzan itu semua setan hilang, siapa yang turun? Malaikat rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat rahmat diturunkan oleh Allah, makanya kalau Betari nanya, kalau ada adzan orang nanti-nanti saja, mana hebat dia? Hebatan dia apa hebatan setan? Kalau dengar adzan kabur, ya. Berarti setan aja kah? Kabur. Berarti kalau orang kabur dengar adzan, nah itu Masya Allah rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nunggu iqamat berdoa, ya Allah panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, kuatkan keimanan kami ya Allah, lancarkan rezeki kami, rezeki yang halal, Amin. rezeki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dicatat sama malaikat, turun tuh malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat pembagi rezeki, malaikat-malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, diadukan, dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allahu Akbar, iqamat, insya Allah rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin yang paling kencang ibu-ibu. Amin, Masya Allah. Jadi Habib kunci yang ketujuh itu ya Allah, yaitu memperbanyak doa
antara setelah azan sampai Yes, masuk ya, setelah iqomah. adzan dan iqomah. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Habib ibu-ibu. Ya, jadi bukan berarti kita leyeh-leyeh ya entar-entar aja. Justru kita harus semangat ya memperbanyak doa. Betul ya ibu-ibu ya? Masya Allah. Nah jamaah yang di rumah nih ya. Pasti kita sering lihat ya banyak banget orang yang ngeluh gini. Udah nyari rezeki tapi sulit banget. Ya udahlah kayaknya kerja terus aja yang banyak. Fokus kerja aja sampai lupa sama ibadah. Masya Allah. Ustadz Maulana punten. Kalau hal yang kayak gitu gimana ya caranya supaya kita bisa mengatasinya. Biar kita tetap semangat kerja, cari rezeki. Tapi ibadahnya juga nggak putus asa, tetap semangat. Kira-kira apa kuncinya Ustadz? Silakan Guru. Baik. Tepuk tangan untuk Betari, izin Pak Yai dan Habib. Dan semuanya yang lagi nonton termasuk yang di rumah, yang lagi serius nonton makasih banyak. Nah ternyata ada kunci yang ke-8. Kunci sorga yang ke-8. Ketika kita putus asa, nggak ada semangat kerja, kok aku lagi males, nggak ada semangat, ada caranya. Supaya semangat mencari nafkah, supaya rezekinya lancar, tidak malas-malesan, maka lakukanlah kunci yang ke-8, yaitu salat hajat. Salat hajat di waktu yang tidak diharamkan. Waktu yang diharamkan salat adalah sesudah subuh sampai masuk syuruk 1 jam 20 menit. Yang kedua, waktu sesudah asar ketika matahari tenggelam sampai masuknya waktu maghrib. Jadi tidak ada salat sunnah sesudah subuh dan tidak ada salat sunnah sesudah asar. Ada satu lagi, waktu ketika matahari pas tengah-tengah. Nah, makanya tadi makasih banyak Habib. Istiwa, waktu istiwa. Makasih banyak tadi Habib sudah menjelaskan ada 4 rakaat ketika masuk waktu duhur. Sebelum salat duhur 4 rakaat. Nah itu nanti di situ. Pada saat matahari pas tengah, kemudian geser sedikit berarti sudah masuk waktu duhur. Nah apa yang dilakukan? Kapan dilakukannya kalau begitu? Paling bagus salat sunat hajat itu di waktu antara maghrib isya. Maghrib isya. Dan di antara salat malam kita. Ya di tahajud, di waktu tahajud paling bagus. Jadi yuk lakukan salat sunat hajat 2 rakaat. Dengan niat saya berniat salat sunat hajat 2 rakaat karena Allah. Insya Allah rezekinya akan lancar. Membuka pintu rezeki dan membuat kita semangat. Amin. Jadi di antara maghrib isya salat sunatnya 6 rakaat namanya salat sunat awabin. 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat taubat, 2 rakaat hajat. Ulangi Bu, 2 rakaat ba'diyah sebagaimana tadi yang dituntunkan oleh Habib. Tadi salat sunat rawatibnya jangan tinggal. Kemudian ada apa lagi? 2 rakaat salat sunat taubat dan 2 rakaat salat sunat hajat. Jadi totalnya berapa? 6 rakaat. Kalau 6 rakaat namanya salat sunat awabin. Jadi bagian daripada salat sunat awabin. Lagi begitu pula di tengah malam. Nih kita lakukan salat sunat 11 rakaat. 2 rakaat salat sunat wudu, 2 rakaat salat sunat tobat, 2 rakaat salat sunat hajat. Barulah salat sunat tahajud lalu ditutup witir 3 rakaat. Jadi totalnya berapa? 11. Atau mau semuanya yang 11 itu adalah witir silakan. Tapi sebelumnya salat sunat tahajud dulu. Dan kalau bisa salat sunat hajat supaya rezekinya lancar. Dengan salat sunat kan itu minta pertolongan kan. Ista'inu bisa beri salat. Minta tolong kepada Allah lewat salat dan sabar. Karena banyak kan orang berkata gini. Aduh susah banget. Aduh kenapa sih aku malas banget. Kenapa sih mager banget. Mager. Tahu nggak mager? Malas gerak. Malas keluar. Bahasa Inggrisnya lazy. Lazy. Yes. Lazy kalau di daerah saya lese. Tahu nggak lese? Menyimpang. Lese. Menyimpang. Sudah bagus lese. Dan mohon maaf tanpa menggurui. Ayo. Di saat itu kita berdoa. Itu enak itu. Minta. Ada namanya salat sunat hajatnya itu. Setelah itu memohon kepada Allah. Semoga rezekinya dimudahkan. Amin. Diberikan Masya Allah. semangat. Amin. Jadi itu namanya dinaikkan imunnya. Amin. Masya Allah. Jadi guru. Kunci ke-8 yaitu melaksanakan sholat hajat yang paling utama di waktu maghrib sampai isya. Antara itu ya. Masya Atau Allah. salat di waktu malam. Ya, jadi ibu-ibu jangan kita ngegerutu yang ngegerutu. Mendingan dipakai untuk memperbaiki
memperbanyak doa di waktu sholat hajat ya. Betul ibu-ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini punten ya jamaah yang di rumah, aku dari tadi dikedip-kedipin terus sama ibu yang di sebelah sini. Kalau gitu kita langsung aja deh masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya ibu-ibu sabar. Ini siapa yang mau bertanya dulu, mau ngacu nggak? Ayo siapa? Ibu silakan merapat, boleh perkenalkan dirinya, terus mau bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Lina dari Majelis Taklim Nur Esta Bekasi Selatan. Ya Bu Lina, apa Mau pertanyaannya? tanya dong Ustadz, Iya. kunci rejeki itu khusus untuk wanita. Tapi seringkali kita sebagai wanita sering melupakannya. Kuncinya apa Pak Ustadz? Apalagi sebagai istri ya, Ibu ya, bener apa bener ya? Bener. Oh ya udah deh, kita langsung tanya sama guru kita ya. Silakan guru penjelasannya. Guru ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang berbahagia, bapak-bapak yang tersayang, tercinta. Bahwa ternyata kunci daripada rezeki itu yang ke-9 adalah ibu-ibu nih. Jangan lupa harus wajib menutup aurat. Sebab aurat laki-laki itu memang baina surah wa rukbah, di bawah pusar atas lutut. Kemudian perempuan kulu a'doin aurah ila wajhah wal kafain. Di bawah pusar atas lutut itu adalah aurat laki-laki. Nah kulu a'doin aurah itu sebujur wajah, perempuan itu adalah aurat ila wajah wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah di sini terkadang terkadang seorang perempuan atau mohon izin istri-istri yang ada di rumah maupun yang ada di studio memanfaatkan uang harta suami diambil kemudian untuk membeli barang-barang yang membuat dosa dia. Contohnya pakaian yang terbuka auratnya. Contohnya memang dia. Nah inilah yang membuat dosa. Jangan dikira bahwa harta suami itu atau harta istri semua enggak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya ingat tuh pesan Kiai Haji Maulana. Dan saya pernah ingat juga pesan Al-Habib Muhammad Syahab, guruku yang tercinta. Membahas sebuah statement hadis Nabi mengatakan lan tazula qaddama abdin hatta yus'ala an arba'is salin. Nggak akan bergeser kedua tumit telapak kaki, nggak geser itu. Nanti hari kiamat sebelum Allah pertanyakan 4 hal. Pertama an umrihi fima afnah, tentang umur kenapa kau lalaikan. Yang kedua wa an syababihi fima ablah, masa muda kenapa kau hancurkan. Yang ketiga wa amalihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana tuh harta engkau dapat dan kemana engkau belanjakan. Itu wa amalihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, harta suamimu yang kau belanjakan. Mohon izin nih, yang nggak penting mungkin barang-barang branded, silakan, it's okay. Tapi ingat dengan jalan barang-barang itu maaf nih dibelinya dengan uang yang halal, yang penuh dengan keberkahan. Amin dong. Baru yang keempat nih, wa an ilmihi mada amila bihi, tentang ilmu juga semua dipertanyakan di hadapan Allah. Sudah diamalkan apa belum? Sebetulnya kunci rezeki itu tidak mesti duit. Tahu duit? Ini apaan? Sarangeo. Ini anyong asio, cion manio, hamsa hamnida, sarangeo, sarangbeo, awas ya. Kemudian saudaraku yang terhormat, bahwa rezeki kuncinya tidak mesti uang saja, benda saja, tapi sehat, amin dong. Panjang umur, amin. Rumah tangga baiti jannati, rumahku sorgaku, termasuk anak yang soleh dan solehah juga. Itu rizki, kunci rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keberkahan dunia dan akhirat. Masya Allah, ibu-ibu tepuk tangan untuk Pak Kiai. Jadi kuncinya itu sebagai kita ya, sebagai seorang istri harus menutup aurat dan menjaga harta suami. Pandai-pandai menjaga harta Benar, suami. Ya. semua dipinta pertanggungjawaban. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Terima kasih banyak guru Baik, penjelasannya. baik. Nah jamaah yang di rumah, setelah ini
masih banyak nih pertanyaan yang akan dijawab sama guru-guru kita mengenai tema hari ini. Jadi jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya, stay tune terus tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.